Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Dermawan. Saya dari kelas 1E. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konstitusi yang meliputi pengertian, fungsi, komponen, jenis, dan proses perubahan konstitusi. Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian konstitusi. Konstitusi itu berasal dari kata Latin constituti, yang berarti peraturan atau ketentuan. Konstitusi adalah suatu dokumen yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan struktur negara serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Baik, selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi itu ada 4. Yang pertama, menetapkan struktur negara. Fungsi konstitusi menentukan struktur negara termasuk lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu, fungsi konstitusi yang kedua adalah mengatur wewenang lembaga negara. Konstitusi mengatur wewenang dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara mereka. Selanjutnya, fungsi konstitusi yang ketiga adalah melindungi hak warga negara. Konstitusi menjamin hak-hak atas dasar warga negara seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Lalu, fungsi konstitusi yang keempat yaitu menetapkan prinsip-prinsip dasar. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, demokrasi, dan supremasi hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen konstitusi. Komponen konstitusi yang pertama adalah preambule. Pada bagian awal konstitusi yang menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar negara. Lalu, komponen konstitusi yang kedua adalah bagian utama. Bagian utama adalah bagian yang mengatur struktur negara, lembaga-lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Lalu, yang ketiga adalah amandemen. Amandemen adalah perubahan atau penambahan pada konstitusi yang dilakukan melalui proses tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi itu ada 4. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi yang ditulis dalam bentuk dokumen tunggal seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, jenis konstitusi yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu adalah konstitusi yang tidak ditulis dalam bentuk dokumen tunggal, tetapi terdiri dari kebiasaan, tradisi, dan keputusan hukum. Selanjutnya, jenis konstitusi yang ketiga adalah konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah dengan mudah melalui proses legislatif biasa. Lalu, selanjutnya, jenis konstitusi yang keempat adalah konstitusi kaku. Konstitusi kaku adalah konstitusi yang sulit diubah, memerlukan proses yang lebih rumit dan persetujuan dari lembaga-lembaga negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perubahan konstitusi. Yang pertama, inisiatif. Usulan perubahan konstitusi dapat berasal dari lembaga-lembaga negara atau warga negara. Yang kedua, pembahasan. Usulan perubahan konstitusi dibahas dan disetujui oleh lembaga-lembaga negara. Lalu yang ketiga, pengundangan. Perubahan konstitusi diundangkan dalam lembaran negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Konstitusi itu sudah ada
sejak zaman kuno dengan contoh-contoh seperti Konstitusi Athena pada tahun 508 sebelum Masehi dan Magna Carta pada tahun 1219 Masehi. Namun, konstitusi modern mulai berkembang pada abad ke-18 dengan contoh-contoh seperti Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konstitusi Republik Indonesia yang berlaku saat ini. Lalu, contoh konstitusi yang kedua adalah Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat adalah salah satu konstitusi tertua dan paling berpengaruh di dunia. Lalu, contoh konstitusi yang ketiga adalah Konstitusi Prancis. Konstitusi Prancis adalah konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan semi-presidensial di Prancis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya konstitusi. Jadi, konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan negara. Konstitusi juga menjamin hak-hak dasar warga negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik konstitusi yang baik. Karakteristik konstitusi yang baik itu ada 4. Yang pertama, karakteristik yang baiknya itu harus jelas, kejelasan. Konstitusi harus jelas dan mudah dipahami. Lalu, karakteristik konstitusi yang baik yang kedua adalah kestabilan. Konstitusi harus stabil dan tidak mudah diubah. Lalu, yang ketiga ada keadilan. Konstitusi harus menjamin keadilan bagi semua warga negara. Lalu yang keempat, demokrasi. Konstitusi harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, secara teori, setiap konstitusi yang efektif itu harus memuat 3 unsur pokok. Yang pertama, struktur kelembagaan negara. Susunan, cara kerja, dan pembagian kekuasaan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Katalog hak-hak dasar warga negara yang tidak dapat dikurangi oleh negara. Lalu, yang ketiga, prosedur perubahan. Ketentuan tentang bagaimana konstitusi itu sendiri dapat diubah atau amandemen agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi, menjelaskan sifat. Sifat ini menunjukkan bagaimana konstitusi beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang pertama, konstitusi kaku atau rigid. Konstitusi yang sulit diubah, prosedur perubahannya lebih berat dan kompleks dibandingkan pembuatan undang-undang biasa. Misalnya harus melibatkan referendum atau mayoritas super di parlemen. Tujuan memberikan stabilitas politik jangka panjang. Lalu yang kedua ada konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel ini konstitusi yang mudah diubah, prosedur perubahannya sama dengan pembuatan undang-undang biasa. Tujuannya memastikan ada stabilitas tinggi terhadap perubahan sosial. Lalu selanjutnya prinsip supremasi dan judicial review.
Supremasi konstitusi adalah konstitusi hukum tertinggi. Semua produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan isi konstitusi. Lalu selanjutnya peran Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menegakkan prinsip supremasi ini melalui mekanisme pengujian. Lalu selanjutnya ada pengujian undang-undang atau judicial review. Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan undang-undang yang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Baik, saya akan menerangkan lebih detail lagi tentang sejarah konstitusi Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan adanya pencarian bentuk negara yang ideal. Yang pertama, Undang-Undang 1945 atau awal. Konstitusi yang sangat ringkas, hanya terdiri dari 37 pasal. Konstitusi RIS tahun 1949, konstitusi berbentuk negara serikat berlaku singkat. Lalu yang ketiga, UUDS 1950, konstitusi sementara berbentuk negara kesatuan, namun menganut sistem parlementer liberal. Lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 1959 melalui dekret presiden, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang asli. Lalu selanjutnya UUD 1945 amandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Ini merupakan perubahan fundamental. Tujuan utama amandemennya adalah menciptakan demokrasi yang matang dengan pertama, membatasi kekuasaan presiden 2 periode. Yang kedua, memperkuat posisi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, memperluas jaminan HAM yang diatur secara rinci dalam bab 5A. Selanjutnya, membentuk Mahkamah Konstitusi. Jadi konstitusi itu bukan sekedar dokumen mati, melainkan manifestasi hidup dari komitmen sebuah bangsa untuk hidup dalam ketertiban, keadilan, dan kedaulatan hukum. Dengan memahami konstitusi, kita memahami bagaimana hak-hak dasar kita terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, kesimpulannya, konstitusi itu adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua warga negara. Baik, sekian materi konstitusi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan atas penyampaian saya tentang konstitusi. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga materi konstitusi dari saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.